Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Habisi Nabil. Oke, pada sesi kali ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman tentang networking pada Oracle VirtualBox. Jadi yang pertama-tama kita masuk dulu ke virtual mesinnya. Nah, di sini yang pertama-tama adalah kita mereset MAC address dari Ubuntu dari virtual mesinnya. Oke, caranya di bagian sini titik 3 ini diklik kanan saja, klik kanan lalu kita masuk ke setting. Nah, lalu di sini ada network dan di sini ada tertera MAC address ya teman-teman. Ada MAC address. Ini harus kita reset. Resetnya cukup ditekan tombol ini, refresh ini. Oke, kenapa kita harus melakukan reset pada server Ubuntu atau virtual mesinnya? Karena jika kita tidak melakukan reset, dikhawatirkan ada MAC address yang bentrok atau yang sama, itu akan terjadi masalah pada networking kita di virtual mesin ini. Kurang lebih seperti itu penjelasannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu NAT pada VirtualBox. Oke teman-teman, pada sesi kali ini saya akan menjelaskan apa itu NAT. Lalu langsung saja kita klik Ubuntu kita, lalu kita masuk ke setting, dan di sini kita di bagian network ada beberapa adapter, ada 4 adapter. Nah, secara bawaan di sini yang berfungsi hanyalah satu adapter. Jadi adapter satu kita hanya berfungsi, kita tidak bisa mengaktifkan semua adapter. Oke. Lalu di bawah adapter di sini kan teman-teman bisa lihat ada attach to NAT. Nah, attach to NAT ini secara bawaan juga sudah NAT. Nah, jika kita klik NAT di sini ada banyak adapter atau network. Ada bridge adapter, ada internal network, ada host only adapter, ada generic driver, dan ada NAT network. Nah, NAT network juga saya akan menjelaskan di sesi selanjutnya. Oke, coba langsung kita mulaikan. Oh, sebentar. Sebelum itu saya belum menjelaskan fungsi NAT. Nah, fungsi NAT itu adalah menghubungkan virtual mesin kita ke internet. Itu salah satu fungsi NAT. Oke, kita start Ubuntu kita jalankan. Kita sekalian masuki scale mode ya supaya besar layarnya. Oke. Ini sebalik suara kami. Oke, di sini sudah login Ubuntunya. Kita coba clear supaya bersih layarnya, lalu kita coba ketikkan IP address. Nah, komen IP address ini supaya kita untuk mengetahui IP address yang ada di Ubuntu ini.
IP address. Kalau di Cisco itu komennya do show run atau do show IP address atau do show IP NTBR interface BR. Nah, kalau di Ubuntu atau di Linux komennya adalah IP address. Enter. Nah, lalu saya akan screenshot dulu supaya bisa menggambarkan. Sebentar. Saya akan menggambarkan. Oke, di sini tertera sebentar, saya urat-urat dulu. Nah, di sini tertera ada npos 3, ada npos 3. Nah, ini nama server kita. Lalu di sini ada inet, ada inet 10.0.2.15/24. Nah, ini adalah IP address kita, IP address Ubuntu-nya, IP address virtual mesinnya. Nah, lalu, di sini kita sudah bisa menjalankan, sudah bisa menggunakan internet karena di server Ubuntu-nya ke virtual mesin ke kita itu sudah ada NAT dan kita bisa terhubung ke internet. Jika tidak percaya, kita bisa ping sebentar, ping google.com. Sebentar, sedang data. Dan ini teman-teman bisa lihat di sini TTL 25 dan kita lihat paketnya berhasil, 0% paket loss. Oke, itu tandanya ini berhasil. Nah, teman-teman, jika kalian mengalami seperti ini, jika kalian ngeping google.com dan TTL-nya tidak berhenti, nah seperti ini, kalian bisa langsung ketikkan kontrol plus C, kontrol kiri plus C. Nah, sudah berhenti ya. Itu. Oke. Nah, lalu saya akan menjelaskan topologi app. Kita akan masuk ke PowerPoint. Pada virtual mesin. Oke, saya akan menjelaskan. Nah, di sini bisa teman-teman lihat, di sini ada server Ubuntu atau guest OS. Nah, di sini ada host OS atau laptop kita, dan di sini ada internet. Nah, di tengah-tengah dari server Ubuntu atau guest OS dan host OS ini ada yang namanya NAT. Nah, NAT ini berfungsi untuk menghubungkan server Ubuntu ke internet atau virtual mesin kita ke internet, itu teman-teman. Nah, lalu di sini ya ada hidden interface, artinya itu tersembunyi. Ini tidak tersedia di laptop kita ini. Tidak ada yang namanya interface NAT-nya ini tidak ada. Itu di hidden, disembunyikan. Nah, IP 10.0.2.15 ini yang sudah terhubung, yang menghubungkan dari server ke atau virtual mesin Ubuntu ke laptop kita, itu tidak ada teman-teman. Coba kita cari di sini, network and setting.
ke Ethernet. Oh, jangan ke sini nih, Advanced Network Setting. Nah, di sini ada beberapa network adapter, ada Ethernet. Ini Ethernet, emang Ethernet kita. Di sini ada virtual machine network adapter VB1. Oh, di sini ada Ethernet 3 virtual box host only. Nah, jika kita cek ya, kita cek IP-nya ini. Ini adalah 192.168.5.6, bukan 10.2.15 0.2.15. Ini juga kita cek coba. Ini juga mana? Oh, bukan. Lalu coba kita cek ini juga, apakah ini 10.0.2.15 dan ini bukan. Oke. Nah, seperti itu. Jadi ini benar-benar kita ini di hidden ya, disembunyikan, tersembunyi, interface-nya tersembunyi. Dan itu saja dari saya untuk penjelasan NAT, dan selanjutnya saya akan menjelaskan NAT, perbedaan NAT dengan NAT network. Oke teman-teman, pada kali ini kita memasuki sesi NAT versus NAT network. Saya akan mengulas kembali tentang NAT. Oke, sebelum itu kita di sini sudah membuat cloningan dari Ubuntu Live Server, yaitu Ubuntu Live Server kedua. Nah, jika dilihat ini, tadi saya sudah membuat cloningan atau menduplikatnya. Kita ke network, dan saya sudah mengubah MAC address dan address to-nya NAT. Sudah benar ini NAT. Yang ini Ubuntu Live servernya, networknya NAT, dan MAC addressnya ini beda. Oke. Oke, yang saya akan jelaskan, saya ada presentasi di sini untuk NAT. Nah, sebentar saya perbesar dulu. Nah, oke. Pada sesi kali ini saya akan mempraktekkan dua GUIS OS ya, atau dua server Ubuntu. Yang tadi live server Ubuntu yang pertama, dan yang keduanya itu server Ubuntu yang kedua yang hasil cloningan. Nah, di sini sama saja seperti yang kemarin yang di awal, yang satu ini tanpa ada ini. Nah, perbedaannya di sini ada Ubuntu server 2. Nah, secara bawaan jika NAT itu tidak dapat saling berkomunikasi antara VM, tapi masih bisa connect ke internet gitu. Kenapa tidak bisa saling berkomunikasi? Karena dia berbeda hidden interface. Jadi hidden interface itu dia nggak nyatu, berbeda sendiri. Nah, tapi dia masih bisa connect ke internet. Langsung kita praktekkan saja ya. Langsung kita praktekkan saja. Sebentar. Sebentar. Oke, langsung kita praktekkan. Kita jalankan dua Ubuntu ini, tapi dengan address to yang sama, yaitu NAT. Kita jalankan Ubuntu Live Server, kita jalankan, dan ini juga hasil cloningan kita jalankan. Mohon ditunggu ya teman-teman, soalnya ini agak lama.
Oke, ini sudah berjalan. Ini yang di sebelah kiri ini Ubuntu Live Server yang pertama yang sudah kita di video kemarin, dan yang di kanan ini Ubuntu Live Server yang kedua yang hasil cloningan. Kita tunggu teman-teman. Oke, saya akan masuk ke Ubuntu Live Server ke pertama dulu. Oke, sudah masuk. Bilang sini, saya masuk dulu. Oke, sudah masuk. Kita clear dulu supaya bersih. Sini clear dulu. Oke, kita cek IP address yang pertama. Oke, komennya masih ingat. Komen di sini untuk Linux yaitu IP address ya. Ini komen untuk lihat IP address. Di sini juga kita cek dulu IP addressnya. Oh, salah. Oke, teman-teman, bisa kita lihat. Sebentar, seperti biasa saya akan screenshot dulu supaya enak dijelaskan. Oke. Di sini. Di sini di Ubuntu Live Server yang pertama dan yang kedua, masing-masing di sini mendapatkan INET atau IP address yang sama, yaitu 10.0.2.15/24, dan di sini juga sama IP 10.2.0.2.15/24. Nah, tetapi mereka itu tidak dapat saling berkomunikasi karena berbeda hidden interface. Tapi mereka bisa terhubung ke internet dengan cara ping ke google.com. Kalau tidak percaya, mari kita ping yang di Ubuntu Live Server dulu. Ping spasi google.com. Enter. Oke teman-teman, TTL bisa lihat cara menghentikannya. Kontrol kanan plus C. Sebentar. Oh, ini malah keluar ya. Oh, sorry. Cara menghentikannya kontrol kiri plus C. Nah, sekarang yang Ubuntu Live Server kedua, kita ping google.com. Oke, sama TTL sukses. Kontrol kiri plus C. Selesai. Ini bisa dilihat ini 110% sukses. Oke, ini sukses. Nah, tapi teman-teman, berbeda dengan halnya ini ya, yang NAT network. Berbeda dengan NAT network. Kalau misalkan NAT network itu dia dalam topologinya juga sudah berbeda. Sebentar, saya cari ini dulu. Nah, yang ini sudah berbeda. Nah, NAT network itu sama saja seperti tadi, ada dua Ubuntu, tetapi dia itu bisa terhubung ke internet dan bisa koneksi sama VM. Saya jelaskan topologinya ya supaya teman-teman tidak bingung. Oke, nah di sini ini NAT network. Nah,
Di sini sama ya seperti yang tadi, yang NAT biasa itu terdapat dua VMware, dapat dua virtual machine. Nah, di sini attached to-nya itu NAT network. Lalu yang berbeda di sini, VM ini terhubung dengan switch, dan switch ini terhubung dengan host OS dengan satu interface. Jadi secara bawaan dua VM ini terhubung ke host OS dengan satu interface, bukan dengan dua interface seperti NAT biasa. Nah, yang itu dia karakteristik NAT network. Oke. Nah, kenapa ini bisa saling berkomunikasi? Nah, karena ini yang pertama terhubung dengan satu hidden interface. Lalu yang kedua ini bener sih, terhubung dengan satu hidden interface, bener-bener nggak ada yang kedua, hanya mungkin satu switch saja, jadi bisa saling berkomunikasi. Kalau dalam ini gitu ya. Oke, kita lanjut. Di sini. Jadi kesimpulannya, kalau NAT biasa itu, dia minusnya itu tidak dapat saling berkomunikasi, tetapi masih bisa connect ke internet. Nah, kalau NAT network itu dapat saling berkomunikasi, juga dapat connect ke internet. Video selanjutnya saya akan mempraktekkan NAT network. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke teman-teman, pada sesi ini kita akan melakukan praktek NAT network. Kita sedikit mengulas lagi yang materi tadi dalam topologi ini. NAT network di sini mempunyai dua VM ya, saling berhubungan tentunya, dan satu switch. Tentunya ini virtual, bukan asli ya, bukan real device, tapi di virtual, dan ini terhubung ke host OS. Oke, nah ini perbedaannya di sini. Perbedaannya antara NAT dan NAT network. Kalau NAT network hanya satu hidden interface, dan kalau NAT biasa dua hidden interface. Tentunya juga berbeda. Oke, langsung saja kita praktek. Di sini saya sudah menjalankan live server Ubuntu server 1 dan 2-nya. Kita show. Oke, saya keluar dari mode scale dulu, kontrol kanan plus C. Oke. Nah, sebentar, yang duanya. Oke. Nah, karena ini saya akan merubah attach to NAT menjadi NAT network, jadi saya akan mengubah di sini ya, di Ubuntu Live Server di sini. Nah, di bawah ini ada di bawah sini ada network, ini logonya komputer, dua monitor. Klik kanan dan klik network setting, atau bisa sih langsung di sini. Nah, lalu di Ubuntu Live Server pertama ini, network attached-nya kan ini NAT. Nah, kita ubah menjadi NAT network. Nah, tetapi masalahnya ini terdapat masalah di sini. Masalahnya name-nya ini not selected. Maksudnya ini name itu kita harus membuat name NAT network-nya dulu. Nah, caranya bagaimana? Caranya seperti ini. Oke. Saya akan membuat nama NAT network. Caranya kita masuk ke file, lalu kita masuk ke preference. Lalu kita masuk sini ke NAT
work. Sebentar. Caranya itu adalah komennya itu ya, sudo spasi dh client -r npost 3. Nah, ini bisa diperhatikan dulu, sebentar saya screenshot dulu. Oke, bisa diperhatikan dulu, ini komennya sudo dh client -r npost 3. Kenapa menggunakan komen ini? Karena sudo dh client -r ini artinya merilis atau melepaskan sebuah IP yang ada di sebuah IP ini berarti melepaskan IP ini yang ada di npost 3. Maksudnya ini yang ada di server npost 3. Nah, gitu. Itu melepaskan IP. Oke, kita bisa enter. Oh iya, ini kita menggunakan masukkan password, kita masukkan passwordnya dan kita cek IP address, dan ya bisa lihat di sini. Sebentar. Sudo ya client -r. Oke. Coba kita sudo client -r npost 3. Oke, kita cek lagi IP address. Salah. Sebentar, saya clear dulu. Nah, lalu komen berikutnya adalah kita menambahkan IP baru. Nah, caranya sudo dh client npost menggunakan 0 npost 3, enter. Nah, ini caranya, ini komen ini bertujuan untuk kita menambahkan IP address atau mengganti IP address. Kita cek dulu IP address, dan sini harusnya sudah bisa ini ya. Oh, ini sudah ada nih. INET-nya berubah menjadi 2.4, dan kita coba di sini. Kita sudo dh client -r dulu, menghapus dulu -r npost menggunakan 0. Oke, ulang lagi, dan kita sudo dh client npost 3. Oke, kita cek IP addressnya. Nah, di sini bisa teman-teman lihat IP address di sini sudah berubah menjadi 10.02.4 dan di sini 10.02.5. Oke. Artinya ini sudah dapat berkomunikasi, sudah bisa saling berkomunikasi. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah kita melakukan uji ping. Misal dari sini kita ping IP di sini yaitu 2.5 10.0.2.5. Oke, enter. Apakah berhasil? Oke, ternyata ini destination has unravel, masih belum berhasil. Kita cek dulu satu-satu. Mungkin ini dari ini ya, dari NAT-nya. Saya cek dulu satu-satu. Kita cek di sini. Nah,
apakah sudah diganti netnya. Oke, NAT network sudah benar. NAT network sudah benar. Oke, tidak ada masalah. Atau bisa jadi ini, coba saya akan ganti, mungkin gara-gara saya ini ya, saya klik lagi yang baru, network 1, lalu kita coba ganti dulu. Network 1, oke. Switch. Ini menjadi namanya network 1, oke. Coba kita ulangi lagi sekali lagi. Sudah WinR. Sebenarnya ini sudah bisa. Kita skip lagi. Coba saya akan membesarkan panel ini. Oke, sudah besar-besar deh. Oke. Kita cek IP address. Oke. Saya sudah menemukan permasalahannya di mana. Ternyata permasalahannya ada di tulisnya tadi saya membuat ini. Nah, ternyata ini yang switchnet ini tidak bisa diubah-ubah ya namanya. Jadi saya akan menghapusnya aja, remove. Untuk name atau switch sendiri jangan diubah-ubah ya, takutnya ada masalah seperti tadi. Jadi harus coba kita sudo winr. Oke, seharusnya ada killed all client process. Kita cek IP address. Sudah terhapus, dan kita sudo, kita hapus winr-nya. Oke, kita coba IP address. Oke, sudah melakukan IP sama 2.4. Lalu yang satunya ini. Oke, berarti tinggal ditambahkan aja. Kita hapus winr-nya. Dan kita cek IP address-nya. Oke. Nah, saya akan membuktikan di sini. Oke. Sebentar, saya akan membuktikan di sini. Nah, ini kita akan ngeping dari Ubuntu 2 ke Ubuntu 1. Ubuntu 1 itu IP-nya sekarang 2.5 dan Ubuntu 2-nya itu 2.4. Oke, kita ping 10.0.2.5. Oke, enter. Dan berhasil. Oke, sukses. Ctrl C. Kita yang ini juga kita ping, harusnya berhasil ya. 10.0.2.4 dan sukses. Seharusnya setelah sudah bisa berkomunikasi, ini juga bisa terhubung ke internetan atau bisa mengakses internet. Caranya kita ping google.com, enter, dan oke, ini juga berhasil. Ctrl C, selesai. Oke, sudah selesai. Ini dia pembahasan tentang praktek NAT network. Oke, sampai jumpa di sesi berikutnya. Oke teman-teman, pada sesi ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman tentang bridge network atau bridge adapter.
Oke, langsung saja. Di sini tadi sesi yang tadi kita telah mengulas tentang NAT network. Sekarang kita beralih ke bridge network. Oke. Saya keluar dari mode scale dulu. Nah, di sini jika kita masuk ke network dan di sini NAT network, nah di sini bisa diperhatikan ada bridge adapter. Kita klik di sini. Bridge adapter ini fungsinya itu untuk menghubungkan interface VMware kita ke interface laptop kita. Jadi kesimpulannya dari VirtualBox ini kita bisa ngeping ke laptop kita atau laptop yang lain. Nah, bisa diperhatikan di name ini ada terdapat saya mempunyai 3 pilihan, yaitu ada WiFi yang terhubung dengan saya sendiri laptop ini, dan di sini ada Realtek PCI atau slot Ethernet. Nah, secara bawaan bridge adapter ini atau Intel WiFi ini saya telah terhubung ke WiFi dengan SSD Jampico, dan jika ada laptop lain yang terhubung ke WiFi itu, maka laptop itu bisa ngeping ke VMware kita. Nanti saya akan jelaskan di topologi ini. Ini bridge network pada virtual machine. Oke. Nah, di sini ibaratkan laptop saya di sini, dan di sini ada Ubuntu server VM-nya. Di sini ada laptop orang lain yang terhubung sama dengan ke WiFi ini. Jadi semuanya ini terhubung ke WiFi dengan SSD yang sama, Industry 10. Nah, lalu yang ini karena sudah menjadi bridge network, maka akan sama ke yang di sini, yang laptop saya ini yang mengakses Ubuntu, maka disamakan. Yang disamakan itu adalah networknya, tetapi berbeda host, IP host atau yang di belakangnya ini. Kalau teman-teman lupa, mana ini? Nah, ini namanya network dan ini namanya host. Oke, yang berbeda itu hanya hostnya. Satu network tetapi berbeda host, maka akan bisa saling berkomunikasi. Bisa diperhatikan di sini 192.168.0, 108, ini 106, dan ini 17. Nah, sekarang kita langsung ke prakteknya. Di sini kita ubah dulu menjadi bridge adapter atau bridge network. Oke, sudah saya ubah, dan ini namanya kita pilih WiFi. Oke, dan kita lihatkan di sini kita melakukan reset IP sudo dhclient min r npost 3. Oke, lalu kita melakukan request IP lagi. Oke, IP address. Nah, bisa dilihat di sini kita mendapatkan IP di sini inet 0.8. IP di sini tentunya sama dengan IP di laptop kita yang telah kita dapatkan melalui WiFi. Nah, yaitu 192.168.0.1.6. Nah, ini berbeda host tapi satu network. Secara bawaan, jika seperti itu, maka kita bisa berkomunikasi dengan laptop kita sendiri. Ini virtual machine, kita bisa komunikasi bersama laptop kita sendiri. Nah, karena sudah satu network, jadi kita langsung ping saja. Ping 192.168.0.106. Oke, di sini kita lihat
sukses. Kita coba ping google.com, apakah bisa internetan. Oke, ternyata sukses. Oke, kurang lebih seperti itu penjelasan tentang bridge network. Jadi fungsinya itu adalah, atau tujuannya itu adalah menghubungkan interface laptop kita terhadap interface VMware. Jadi jika kita menggunakan via WiFi dan WiFi itu terhubung banyak perangkat, maka perangkat itu akan bisa berkomunikasi dengan virtual machine kita maupun dengan laptop kita. Kurang lebih seperti itu penjelasan dari bridge adapter atau bridge network. Sesi kali ini saya akan menjelaskan tentang host only adapter. Oke. Saat kita pergi ke network, di sini attach-to-nya ini ada pilihan host only adapter. Nah, host only adapter berfungsi untuk menghubungkan antara VM ke host OS. Berikut topologinya. Oke, ini. Sebentar. Nah, di sini terdapat virtual machine atau guest OS. Oke, di sini ada Ubuntu 1 dan Ubuntu 2, dan di sini ada switch kita ibaratkan sebagai host only adapter. Nah, lalu di sini ada laptop dan atau host OS. Nah, jadi singkatnya seperti ini. Host only adapter itu menghubungkan antara Ubuntu VM ke host OS kepada laptop kita. Tapi host only adapter ini tidak bisa menjangkau atau mengakses internet. Nah, hanya bisa berkomunikasi saja sesama laptop dan sesama VM, dari laptop ke VM, seperti itu. Oke, sebentar. Oke, kita lanjut. Kita langsung jalankan saja Ubuntu 1 dan Ubuntu 2 kita. Oke, mohon ditunggu. Oke, di sini sudah jalan. Nah, sebentar. Oke. Nah, di sini kita edit dulu ya networknya. Diklik kanan, ada layar monitor 2 ini, ke network setting. Nah, di sini Ubuntu 2 kita ganti menjadi host only adapter. Nah, lalu name atau switchnya ini otomatis sudah ada ya di sini, karena di setting di network and internet, lalu di advanced setting. Nah, di sini sudah ada VirtualBox host only adapter. Itu khusus di Windows. Pasti di laptop teman-teman ada, terkecuali berbeda operating system. Nah, di sini sudah ya host only adapter, VirtualBox host only adapter. Oke, kita yang kita edit konfigurasi Ubuntu yang pertama di monitor ini, klik kanan, pergi ke network setting, lalu kita ganti menjadi host only adapter, dan ini sudah oke. Setelah melakukan pergantian attach-to atau network, alangkah baiknya kita mereset atau merilis IP. Caranya kita login dulu. Oke, ini sudah login, kita clear dulu. Sebentar, ini
menjadi scalable supaya enak. Oke, ini yang Ubuntu pertama dulu. Caranya adalah sudo dh client -r npos menggunakan 03 enter. Oke, lalu kita menghapus -r nya. Oke, kita cek IP address dulu. Dan sekarang sudah mendapatkan IP. Selesai. Lalu kita ke yang kedua, Ubuntu kedua. Kita beralih ke scalable dulu. Oke, kita login dulu. Sudo dh client, ini mereset IP atau merilis IP ya. Client -r, salah. Sudo dh client -r npos 3. Oke. Lalu kita hapus -r nya. Enter. Kita IP address untuk mengecek IP address. Oke, di sini kita sudah mendapatkan IP yang sesuai. Nah, seperti yang sesi kemarin, IP-nya tidak jauh berbeda dengan yang di laptop kita ya. Pastinya juga tidak jauh berbeda. Coba kita cek IP yang di laptop kita ada berapa. Ini Ethernet 3. Kita coba lihat propertiesnya. Di sini saya mendapatkan IP 192.168.56.1. Oke, dan di VM Ubuntu 2 mendapatkan 56.105. Ubuntu 1 mendapatkan 56.104. Tadi kan saya jelaskan di topologi. Di topologi itu bisa saling berkomunikasi atau bisa saling ngeping. Nah, sekarang kita buktikan jika host only adapter itu benar-benar bisa berkomunikasi dengan virtual machine, atau laptop kita itu bisa berkomunikasi dengan virtual machine. Oke, caranya langsung saja kita ping sesama VM dulu ya. Kita ping dari Ubuntu 2 ke Ubuntu 1. Jadi ini IP-nya 56.104. 6856.104. Enter. Oke, sudah berhasil. Kontrol kiri plus C. Lalu kita beralih ke Ubuntu 1. Lalu kita ping 192.168. IP Ubuntu 2 nya 56.105. Ping connect network is sebentar. Oh, salah. Ping 192.168 titik berapa ini? 56.105. Oke, berhasil ya teman-teman. Sukses. Cara menghentikannya kontrol kiri plus C. Oke. Nah, sekarang kita mencoba dari Ubuntu kita ping ke laptop kita. Artinya dari virtual machine, dari VM Ubuntu 1 kita ping ke laptop kita sendiri. Kita cek dulu berapa ini IP-nya. Ini kita mendapatkan IP 56.1 ya. Oke, jadi ini 56.1 enter. Oke, berhasil. Kita coba yang di sini Ubuntu 2. Kita ping 56.1 enter. Oke, berhasil. Kesimpulannya dari host OS ke VM itu dapat berhasil komunikasi. Ya, kurang lebih seperti itu. Apakah kalian mengalami masalah saat tadi mengeping dari virtual machine ke laptop? Sebenarnya itu ada Windows firewall yang memblokir pingnya tersebut. Nah, coba kita lihat di sini. Kita menonaktifkan firewallnya terlebih dahulu. Caranya kita pergi ke setting, lalu ke Windows Security,
klik video security, dan firewall ini kita matikan semuanya. Yes. Kita matikan semua. Yes. Sebentar. Kita matikan. Oke, lalu kita coba ping lagi. Ini untuk yang tidak bisa ya, tadi ada yang masalah. Biasanya ada error di situ. Kita ping 192.168.56.1 misalkan. Oke, sudah berhasil. Coba kita ping dari laptop kita. Caranya masuk ke CMD. Oke, di sini IP-nya ini berapa ini? 104. Ping 192.168.56.104. Oke, berhasil. Kesimpulannya tadi penyebab pingnya terblokir itu gara-gara dihalang atau diblokir oleh firewall. Tapi jangan khawatir, itu hanya pingnya saja, komunikasi tetap berjalan. Oke teman-teman, pada sesi ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman tentang internal network. Oke, langsung saja. Sebelum itu saya akan menjelaskan topologi terlebih dahulu. Oke, di sini internal network. Oke. Nah, di sini kita mempunyai 3 virtual machine atau 3 GSOS. Di sini ada Ubuntu 1, Ubuntu 2, dan Ubuntu 3. Nah, masing-masing virtual machine itu terhubung di switch yang bernama internal network. Nah, jadi fungsinya internal network ini menghubungkan seluruh virtual machine tanpa bisa berkomunikasi dengan host OS dan tanpa mengakses internet. Jadi kesimpulannya, internal network ini fungsinya internet network ini menghubungkan antara sesama VM saja, tidak VM ke host OS atau VM ke internet. Jadi hanya sesama VM saja. Jadi sini dan sini VM, masing-masing VM mempunyai IP address masing-masing ya, dengan network yang sama tentunya, hanya host yang berbeda. Nah, saya juga di video ini akan mengajarkan tentang cara menambahkan IP address secara manual. Oke, langsung saja kita praktek. Oke, kita masuk ke VirtualBox dulu. Nah, di sini saya mengcloning satu VirtualBox ya, server clone 3 atau Ubuntu 3. Jadi ada 3 Ubuntu 1 dan 3. Oke, kita jalankan dulu yang Ubuntu 3 ini. Sembari menunggu saya mau ini dulu ya. Di Ubuntu 3 masih oke, sudah bisa. Kita di Ubuntu yang 1, 2, dan 3. Oke, di Ubuntu 1 kita login dulu. Oh iya, sebentar, saya lupa. Sebelum itu kita mengganti networknya dulu ya. Kita mengganti network, ke setting. Di Ubuntu pertama, networknya kita ganti menjadi internal network, dan ini bisa kita bikin lagi.
biasanya bisa kita ubah sesuai dengan selera kita. Misalkan saya ingin merubahnya dengan networking. Oke, kita ubah juga yang Ubuntu 2 menjadi ls2-nya internal network. Nah, di sini switch-nya atau name-nya itu harus sama dengan yang satu. Jadi networking jangan berbeda. Oke, yang Ubuntu 3 juga kita ganti networknya menjadi internal dan switch-nya atau name-nya menjadi networking. Oke. Nah, sekarang sini sudah diubah semua. Kita sekarang ingin memasukkan IP secara manual atau mereset IP secara manual. Caranya login dulu. Oke, nah di sini ketikkan sudo nano slash tab terus netplan 00 installer config. Oke, sebentar, sepertinya tidak kelihatan ini, saya perbesar dulu. Nah, ini ketikkan seperti ini, sudo spasi nano spasi slash etc slash netplan slash 00 bla bla installer config.com. Nah, cara cepatnya seperti ini, sudo spasi nano spasi slash dulu, terus teman-teman ketik huruf E lalu ketik tab yang ada di sebelah kiri, tab di atas caps lock, tab etc, lalu teman-teman klikkan net p netp, klik tab, nanti akan secara otomatis netplan, lalu teman-teman ketikkan angka 00 2 kali 00 tab. Oke, enter. Nah, di sini kita memerlukan passwordnya kita masukkan, dan di sini kita masuk ke menu GNU atau Nano 4.8. Oke, di sini bisa diperhatikan di DHCP ini, DHCP 4 ini true ya. Nah, di true ini kita ganti menjadi no. Oke, kita ganti menjadi no. Nah, oke, setelah ini kita enter, lalu kita spasi sampai di tepat di bawahnya angka D. Nah, kita tulis addresses .2 spasi kurung kotak, masukkan alamat IP-nya 192.168.10.1/24 tutup kurung kotak. Nah, sudah selesai seperti ini. Oke, kalau sudah selesai, Ctrl X, kemudian klik Y, kemudian enter. Nah, lalu ini kan sudah dibikin addressnya. Nah, tapi ini belum diterapkan atau belum di apply. Nah, cara apply-nya itu sudo net netplan ya, netplan apply, enter. Oke, sudah di apply. Kita cek IP address. Oke. Nah, di sini bisa dilihat iNet-nya 192.168.10.1 sudah terkonfigurasi. Oke, sekarang kita lanjut konfigurasi di Ubuntu yang kedua. Yang ini kita ganti IP address-nya dulu. Komennya sudo nano slash tab tab 00 tab, enter. Dan ini kita DHCP-nya true. Nah, ini true itu maksudnya ini DHCP-nya itu jalan atau aktif.
Nah, kita ganti no, lalu enter, lalu di bawah tulisan DHCP ini kita spasi sebentar. Enter, kita spasi. Oke, di tepat di bawah D, addresses 2 spasi 192.168, IP-nya 10.2/24. Oke, sudah selesai. Nah, oh ya, untuk penempatan atau komen seperti ini jangan sampai salah ya teman-teman, maupun di tata letaknya atau di IP-nya. Nanti kalau sampai salah bisa terjadi error. Kalau sudah selesai, Ctrl X, Y, enter. Oke, kita sekarang mengapply. Caranya sudo netplan apply, enter. Lalu kita cek IP address-nya, IP address 10.2. Oke, sudah selesai. Kita ke Ubuntu Live Server, server ketiga, Ubuntu 3. Kita login dulu. Oke, di sini kita clear dulu. Oke, kita klik sudo nano /etc netp 00 tab, enter. Passwordnya 1. Di sini DHCP-nya kita ganti menjadi non atau maaf no, lalu enter, spasi sampai di bawah angka D, addresses -2 spasi kotak 192, IP-nya ya .168.10.3/24. Oke, sudah, saya cek dulu sudah benar. Ctrl X, Y, enter. Sudo nano sudo netplan apply. Oke, kita cek IP address-nya. Oke, 10.3. Oke, sekarang sudah kita setting, saatnya kita ping ya. Sekarang kita mau ping ke VM3, dari VM3 ke VM1. Ping 192.10.1. Oke, berhasil. Coba ping ke server 2. Oke, berhasil. Dari sini ya, di server kedua ini, yang di sini kita ping ke server ke VM Ubuntu 1 dan 3 298.10.1. Oke, berhasil. Dan 10.3. Oke, berhasil. Nah, sekarang di Ubuntu satunya saya perbesar, kita clear dulu supaya bersih. Nah, kita ping 192.168.10.2. Oke, berhasil. Dan 10.3. Oke, kesimpulannya semuanya berhasil. Oke, mungkin itu saja dari penjelasan dari saya tentang networking pada VirtualBox. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.